Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Perkenalkan, nama saya Miss Niken. Hari ini selaku pembawa acara dalam kegiatan Pendidikan Industri. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyerahan piagam kemitraan dan cindera mata, diikuti dengan acara inti yaitu penyampaian materi kunjungan industri, dan yang terakhir nanti adik-adik kita ajak untuk office tour secara bergantian di kantor kami dan diakhiri dengan foto bersama di depan. Sudah siap? Sudah ya, semangat ya SMK? Bisa. Baik, langsung saja karena waktunya ini sudah jam 2 siang ya, jadi kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Ibu Guru atau Guru Pendamping Kunjungan Industri SMK Widya Praja Ungaran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sri Haryanto. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sri Haryanto, kami persilakan. Kami dari SMK Widya Praja Ungaran sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya dari PT JSE ini yang mau menerima kunjungan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bisa belajar, bisa menimba ilmu, bisa melihat secara langsung visualisasi yang berhubungan dengan apa-apa yang ada di PT JSE ini. Setelah kunjungan industri ini nanti selesai, kami sangat berharap adanya kerjasama yang bagus, pembangun mitra yang baik antara SMK Widya Praja Ungaran sebagai sekolah dan JSE sebagai PT yang bergerak dalam dunia usaha, dunia industri maupun pencipta lapangan pekerjaan. Kami juga berharap setelah kunjungan industri ini berakhir, anak-anak bisa memberikan tambahan wawasan yang luas tentang bagaimana realisasi dari dunia kerja, bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya, bagaimana apa yang harus kita sikapi berhubungan dengan tantangan zaman yang semakin dahsyat ini. Baik, kita langsung saja ke cara berikutnya yaitu sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur dari Cipta Sarana Cendekia kepada yang terhormat Mr. Alfianto Cahyono SC MKCTT. Dipersilakan. Ini jadi satu kehormatan karena kami diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dan menyapa adik-adik sekalian dari SMK Widya Praja siang hari ini untuk melaksanakan kunjungan industri. Ya, apalagi tadi mungkin sudah diberikan beberapa arahan bahwasanya kehadiran di sini nanti adalah goalsnya kepada adik-adik sekalian untuk memberikan wawasan, terutama terkait dengan lingkup industri dan kepekerjaan seperti apa. Maka mudah-mudahan nanti waktu kita cukup sehingga teman-teman sekalian bisa turun ke bawah untuk melaksanakan office tour dan memvisualisasikan langsung bagaimana sih kondisi kepekerjaan yang kebetulan hari ini nanti adik-adik tidak hanya datang ke satu entitas saja, karena di satu gedung yang sama ini kita ada beberapa entitas yang berbeda. Jadi ada perseroan, ada PT-nya dengan nama Cipta Sarana Cendekia, ada kantor akuntan publik terdaftar, ada kantor konsultan pajak terdaftar, lembaga bantuan hukum, dan juga psikolog industri. Jadi kamu nanti turun akan melihat banyak sekali profesi di satu tempat yang sama. Oke, nggak usah ngomongin macam-macam, nggak usah ngomong akuntansi ya. Capek saya.
nggak usah ngomong wah Anda lebih macam-macam, nggak usah. Hari ini kita cuma mau fokus. Tadi karena saya minta dikasih arahannya adalah bagaimana sih dunia kerja itu berjalan, ya, bagaimana industri itu kemudian bekerja, dan bagaimana arahnya nanti ketika kamu dari SMK. Apalagi saya mencium aura-aura kegelapan. Kelas berapa? Kelas berapa? Iya, benar berarti. Dada saya sesak, sulit bernafas, ya, pandangan buram. Itu tandanya cuma saya. Bukan. Yang saya temui adalah kelas 11. Setiap bulan berapa ribu saya ketemu anak SMK. PKL, guru tamu, kunjungan industri, kelas industri. Saya hafal mana kelas 10, mana kelas 11, dan mana kelas 12. Kelas 10 itu paling gampang. Auranya kalau udah ngumpul itu paling ringan. Napas masih bisa. Melihat mukanya juga kelihatan agak bingung-bingung gimana gitu kan. Matanya itu bukan berkaca-kaca tapi bertanya-tanya. Lah kok begini? Nah itu pasti kelas 10. Kalau kelas 11 jujur itu yang paling berat bagi saya. Kenapa? Karena masa-masa terberat dari SMK itu bukan kelas 12. Kelas 12 kamu nggak akan punya waktu untuk merasa berat atau tidak. Di PKL selesai, pulang, atau kamu di sekolah dulu, kamu akan fokus dengan ujian, drilling, sertifikasi, lulus. Nggak mikir berakit apa kek, udah. Lihat kelas 11 itu paling gampang lihat dari mukanya, pusing, ya, kasihan, melas. Bahkan saya bilang masih pusing, kasihan, melas, kan gitu. Itu kelas 11. Kenapa? Karena tadi saya bilang masa-masa terberatnya anak SMK itu kelas 11. Biasanya terutama yang akuntansi hari-hari. Sini kan yang akuntansi. Momen-momen hilangnya kalian itu bukan di kelas 12, tapi kelas 11. Itu adalah momen di mana pertama kali kamu menyadari bahwa keberadaan itu tidak signifikan. Momen-momen penyesalan mulai keluar. Habis kelas 10, kamu naik kelas 11. Kamu pacaran. Balik ke kelas, kamu tarik kursi kan? Kamu duduk kan? Tarik nafas kan? Kalau dia aku salah jurusan. Kau tahu sih? Ya? Kau tahu sih? Tenang, kalian tidak sendiri. Hampir semua anak SMK sudah akan seperti itu. Kalau kelas 12 saya sudah percuma. Gak bisa dilihat. Lihat pundaknya sudah cukup. Beban hidup, ekspektasi kan numpuk semua di situ kan. Pasti kelas 2. Hari ini kita mau ngomongin masalah kerja. Kita pengen bisnis gitu ya. Pengen bisnis lah, pengen ini lah. Kamu dari MPLB, kamu 3 tahun belajar apa? Akuntansi, kamu belajar apa 3 tahun? Kalian sampai muntah-muntah di sekolah itu, ya, sampai menangis-nangis kalian. Sabar. Bahaya. Itu temenmu ya? Itu yang pakai jilbab ketawa-tawa. Sering nangis ya? Coba lah kamu kasih tahu. Kamu ajak ngobrol. Kasihan masih muda loh. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. Perkenalkan, nama saya Nandia Istrina. Saya dari SMK Widya Praja Ungaran, khususnya dari jurusan akuntansi.
Saat ini saya sedang melakukan kunjungan industri di PT Cipta Sarana Cendikia. Pesan dan kesan saya, jujur saya senang banget udah kunjungan industri di sini, soalnya banyak dapat pengalaman juga, dapat tips and tricks juga buat cari kerja nanti gitu. Terus Mister sama Missnya juga pada asik-asik, baik-baik. Untuk PT-nya, pesan saya itu sangat baik dan luar biasa. Kinerjanya juga sangat